Pagi di Jakarta selalu dimulai dengan hiruk-pikuk suara kendaraan. Namun di rumah kecil di pinggiran kota itu, suasananya justru hangat dan damai. Raihan berdiri di depan cermin, merapikan dasinya yang sudah mulai pudar warnanya. Ia bukan pria kaya, tapi kerapian adalah kebiasaannya. Sementara itu, di meja makan, Nadia duduk sambil memainkan sendok. Wajahnya tampak murung meski di hadapannya ada sarapan hangat yang disiapkan suaminya. "Sayang, aku masuk lebih pagi hari ini," ucap Raihan lembut sambil tersenyum. "Ada presentasi proyek baru. Semoga hasilnya bagus. Doakan ya." Nadia hanya mengangguk pelan. "Ya, semoga." Nadanya datar. Sejak beberapa bulan terakhir, Raihan merasa ada jarak yang tumbuh di antara mereka. Ia berusaha mengabaikan, mencoba percaya bahwa semua akan membaik seiring waktu. Raihan bekerja sebagai staf di perusahaan properti besar di Jakarta. Gajinya cukup untuk kebutuhan pokok, tapi tidak cukup untuk memuaskan ambisi istrinya. Nadia adalah tipe wanita yang menyukai kemewahan, tas bermerek, makan di restoran mahal, liburan ke Bali. Semua itu baginya adalah simbol kebahagiaan. Di kantor, Raihan dikenal sebagai karyawan teladan. Ia rajin, sopan, dan tidak pernah membantah atasan. Namun di balik senyumannya, ada rasa letih yang tak pernah ia tunjukkan. Letih menahan beban hidup, letih menghadapi sikap istrinya yang semakin hari semakin dingin. Tapi bagi Raihan, pernikahan adalah janji seumur hidup. Ia bertekad mempertahankan rumah tangganya, walau harus berjuang sendirian. Malamnya, ketika ia pulang dengan wajah lelah, Nadia duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Ia tersenyum kecil, bukan pada Raihan, tapi pada sesuatu yang ia baca di layar. Raihan memperhatikan sekilas, namun memilih diam. "Capek banget, Nat, tapi presentasi tadi lancar." "Bos kelihatan puas," ucapnya pelan. Tanpa menatap, Nadia hanya menjawab, "Kamu nggak bosan kerja di situ terus, Han? Gajinya segitu-gitu aja." Kalimat itu seperti pisau kecil yang menembus hati Raihan. Ia hanya tersenyum, meski hatinya perih. "Aku kerja bukan cuma buat uang, Nat. Aku kerja buat masa depan kita," katanya. Tapi Nadia tak menjawab lagi, hanya berdiri dan masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Malam itu Raihan duduk sendirian di teras rumah, menatap langit Jakarta yang dipenuhi cahaya lampu kota. Ia menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku nggak mau rumah tangga ini hancur hanya karena dunia." Dan di balik doa itu, Raihan tak tahu, kehidupan tenangnya sebentar lagi akan terguncang oleh sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, kantor Raihan tampak lebih ramai dari biasanya. Ada acara perayaan pencapaian proyek baru perusahaan. Semua karyawan sibuk mempersiapkan ruangan, sementara di sisi lain, sang direktur muda, Arman, berdiri gagah dengan setelan jas abu-abu dan senyum penuh percaya diri. Ia adalah sosok karismatik yang disegani, tampan, kaya, dan penuh wibawa. Banyak pegawai kagum padanya, termasuk beberapa istri karyawan yang sering hadir di acara kantor. Raihan datang bersama Nadia, yang tampak anggun dengan gaun sederhana berwarna krem. Meski sederhana, pesonanya tetap mencuri perhatian. Saat mereka tiba, Arman menghampiri dengan senyum ramah. "Wah, ini pasti istri Pak Raihan yang sering saya dengar rajin bantu kegiatan sosial ya?" Nadia tersenyum malu, sementara Raihan memperkenalkan. "Iya, Pak, ini Nadia." Sejak pertemuan itu, Arman tampak menunjukkan ketertarikan yang berbeda. Ia sering melontarkan pujian pada Nadia setiap kali ada kesempatan. "Bu Nadia, saya suka gaya Anda yang elegan. Jarang sekali wanita bisa tampil sederhana tapi tetap memikat," katanya suatu kali dalam acara kantor lainnya. Raihan hanya tertawa kecil, berusaha tidak berpikir negatif. Ia percaya pada istrinya. Tapi di hati kecilnya, ada rasa tak nyaman yang ia coba abaikan. Waktu berlalu. Hubungan Arman dan Nadia makin akrab lewat pesan-pesan singkat yang awalnya hanya basa-basi. Arman tahu bagaimana membuat wanita merasa istimewa. "Kamu pasti capek ya? Ngurus rumah terus. Kamu pantas dapat yang lebih baik." Begitu bunyi salah satu pesannya. Nadia tersenyum membaca pesan itu, merasa diperhatikan, sesuatu yang akhir-akhir ini tidak ia rasakan dari Raihan. Suatu sore, Raihan melihat Nadia bersiap dengan rapi, padahal biasanya di rumah ia santai. "Kamu mau kemana?" tanya Raihan lembut. "Teman lama ngajak ngopi, sekalian refreshing."
Aku bosan di rumah terus. Jawabnya cepat. Raihan hanya mengangguk. Hati-hati ya. Tapi dalam hatinya, firasat buruk mulai tumbuh. Keesokan harinya di kantor, Arman menghampiri Raihan dengan wajah santai. Kemarin saya ketemu istrimu. Loh, nggak sengaja di kafe dekat Senopati. Dunia sempit ya, Han. Nada bicaranya ringan, tapi tatapan matanya menusuk. Raihan hanya bisa tersenyum kaku. Oh ya, mungkin memang kebetulan, Pak. Sepanjang hari, Raihan tak bisa fokus bekerja. Ia menatap layar komputer kosong, pikirannya melayang. Hatinya berdebar, tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia tahu, mencurigai tanpa dasar bisa menghancurkan rumah tangga. Tapi firasat seorang suami sulit dibohongi. Malamnya, Raihan berdoa lagi, menundukkan kepala dalam hening. Tuhan, kalau memang ini ujian, tolong kuatkan aku. Aku tidak mau benci, tapi aku juga takut kehilangan. Dan di balik doa itu, langkah-langkah menuju kehancuran mulai terbentuk pelan-pelan, tanpa bisa ia hentikan. Sejak pertemuan dengan Arman di acara kantor itu, sikap Nadia perlahan berubah. Ia mulai memperhatikan penampilannya lebih dari biasanya. Setiap pagi, sebelum Raihan berangkat kerja, Nadia berdiri di depan cermin, memulas lipstik dan merapikan rambut panjangnya yang terurai indah. Raihan memperhatikan dalam diam, merasa senang istrinya kini tampak lebih ceria, tanpa tahu apa yang sebenarnya mendorong perubahan itu. Namun kebahagiaan Raihan tidak bertahan lama. Dalam beberapa minggu, suasana rumah mereka menjadi dingin. Nadia semakin jarang menyapa, apalagi menyiapkan sarapan. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum sendiri di sudut ruangan. Ketika Raihan bertanya, jawabannya selalu pendek, datar, dan penuh jarak. Suatu malam, ketika Raihan baru pulang dari lembur, ia mendapati Nadia duduk di ruang tamu, masih mengenakan pakaian rapi. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Nadia menjawab tanpa menatap. "Nggak bisa tidur. Banyak pikiran." Raihan mendekat, duduk di sampingnya. "Kalau ada yang bisa aku bantu, bilang ya, Nat." Nadia menghela napas panjang, lalu berkata pelan. "Kamu nggak capek hidup begini terus, Han? Tiap hari kerja, tapi nggak ada perubahan. Aku cuma pengen hidup lebih baik." Kalimat itu membuat Raihan terdiam lama. Ia tahu istrinya ambisius, tapi mendengar kata-kata itu langsung dari bibirnya terasa seperti ditampar kenyataan. Ia menunduk, lalu menjawab lirih. "Aku tahu, Nat, tapi semua butuh waktu. Aku juga pengen bahagiain kamu. Cuma, caraku nggak secepat yang kamu mau." Sejak malam itu, jarak di antara mereka semakin lebar. Raihan mencoba mengajak Nadia makan malam di luar, tapi selalu ditolak dengan alasan sibuk atau lelah. Ia mulai sering pergi tanpa pamit, dan pulang larut malam dengan wajah penuh rahasia. Suatu hari, Raihan melihat pesan masuk di ponsel Nadia yang tertinggal di meja. Ia tidak bermaksud mengintip, tapi matanya sempat menangkap nama yang membuat jantungnya berdegup kencang. "Arman, terima kasih sudah menemaniku makan siang tadi. Rasanya nyaman bisa bicara sama kamu." Hanya kalimat itu, tapi cukup untuk membuat Raihan gemetar. Ia menutup ponsel pelan, menatap langit-langit rumahnya. Hatinya bergetar antara marah, kecewa, dan sedih. Namun malam itu juga, Raihan tidak marah. Ia hanya duduk di teras lagi, seperti kebiasaannya. "Mungkin aku yang salah karena terlalu sibuk cari rezeki," gumamnya pelan. Tapi di balik ketenangannya, ada badai yang mulai tumbuh. Ia tahu, sesuatu sedang berubah, dan kali ini, mungkin tak akan bisa kembali seperti dulu. Di kamar, Nadia menatap pesan lain dari Arman, senyumnya lembut. "Kamu beda dari Raihan. Kamu tahu caranya membuat aku merasa istimewa." Dan sejak malam itu, cinta yang dulu hangat mulai berubah menjadi dingin, sementara Raihan perlahan belajar untuk menahan luka dalam diam. Hujan turun deras malam itu. Raihan baru pulang dari kantor dengan tubuh lelah dan pakaian yang basah kuyup. Ia membawa sebungkus sate kesukaan Nadia, berharap bisa memperbaiki suasana yang belakangan terasa dingin. Namun ketika ia membuka pintu rumah, yang menyambutnya bukan senyum, melainkan tatapan datar dari istrinya yang sudah duduk di ruang tamu. "Nat, aku bawain sate kesukaan kamu," ucap Raihan dengan senyum tulus. Tapi Nadia tak bergeming. Matanya kosong, bibirnya kaku. "Aku nggak lapar, Ray." Suaranya pelan tapi tegas. Raihan terdiam,
lalu duduk di hadapannya. Kamu kenapa? Ada masalah di rumah atau di kerjaanku? Nadia menarik napas panjang. Masalahnya adalah, aku capek hidup seperti ini, Ray. Hening. Hanya suara hujan di luar yang memecah kesunyian. Rayhan memandang wajah istrinya dengan bingung. Apa maksud kamu? Nadia menatap lurus ke matanya. Aku pengin cerai. Rayhan membeku. Kata itu menggema di kepalanya. Ia seperti kehilangan kemampuan untuk bernapas. Cerai? Suaranya nyaris tak terdengar. Iya. Aku udah nggak bisa lanjut hidup begini. Aku pengin hidup yang lebih baik. Aku butuh seseorang yang bisa kasih aku kehidupan yang layak, bukan cuma janji. Rayhan menatap lantai, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tahu aku belum sempurna, Nat, tapi aku kerja siang malam buat kamu. Aku bahkan rela nggak punya waktu buat diriku sendiri supaya kamu nyaman. Nadia menggeleng pelan. Kenyamanan bukan segalanya. Ray, aku butuh masa depan yang jelas. Kalimat itu menusuk seperti pisau. Rayhan menatap wajah wanita yang dulu ia nikahi dengan cinta dan doa. Jadi semua yang kita lalui, nggak ada artinya. Nadia berdiri. Maaf, Ray. Aku udah ambil keputusan. Beberapa hari setelah percakapan itu, Rayhan resmi menandatangani surat cerai. Ia menyerah bukan karena tak cinta, tapi karena tahu menahan seseorang yang sudah tak ingin tinggal hanyalah menyiksa keduanya. Dan tak lama setelah itu, kabar menyebar di kantor. Nadia menikah dengan Arman, direktur muda yang dulu hanya atasan Rayhan. Undangan pernikahan mereka bahkan sempat sampai ke meja beberapa rekan kerja, tapi tidak ke tangan Rayhan. Ia tahu dari bisik-bisik orang. Kasihannya, Rayhan. Dulu istrinya sering dibilang setia. Setia? Sekarang aja udah jadi istri bos. Rayhan tidak membalas satupun komentar itu. Ia hanya mengemasi barang-barangnya, mengundurkan diri dari perusahaan yang menyimpan terlalu banyak luka. Malam terakhir di rumah lamanya, ia menatap dinding yang dulu mereka cat berdua sambil berkata lirih. Selamat ya, Nat. Semoga kamu dapetin kebahagiaan yang kamu cari. Lalu ia menutup pintu, melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan cinta, luka, dan seluruh kenangan yang pernah ia jaga dengan sepenuh hati. Waktu berjalan pelan namun pasti. Setelah perceraian itu, Rayhan meninggalkan Jakarta. Ia pindah ke Bali, tempat di mana ia berharap bisa memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Di sana, ia menyewa kamar kecil di pinggir jalan utama Kuta, dan mulai mencari pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan. Hari-harinya berat. Ia sempat menjadi tenaga pemasaran freelance untuk proyek properti kecil. Bahkan pernah menjual tanah kafling tanpa mendapat komisi karena klien batal membeli. Namun satu hal yang tidak pernah padam dalam dirinya adalah tekad. Setiap kali gagal, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku belum kalah, aku cuma belajar." Suatu hari, di sebuah seminar properti lokal, Rayhan bertemu dengan Pak Haris, seorang investor yang tertarik pada ide-ide segarnya. Rayhan mempresentasikan konsep sederhana, pembangunan rumah subsidi dengan desain minimalis modern tapi tetap elegan. Ide itu terlihat mustahil bagi banyak orang, tapi Pak Haris melihat sesuatu di dalam diri Rayhan, kejujuran dan kerja keras. "Kalau kamu berani, aku bantu modal," ucap Pak Haris waktu itu. Rayhan tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Saya nggak akan sia-siakan kepercayaan Bapak." Dengan modal awal itulah, Rayhan mendirikan perusahaan kecil bernama Raya Land Property. Ia bekerja siang malam, turun langsung ke lapangan, bahkan ikut mengangkat semen dan memantau setiap proses pembangunan. Ia tidak malu. Ia tahu, kesuksesan tidak datang dari gengsi, tapi dari kerja keras dan kejujuran. 6 bulan pertama menjadi ujian terberat. Banyak klien ragu, tapi perlahan satu proyeknya selesai dan menarik perhatian media lokal. Dari situ, investor lain mulai berdatangan. Proyek kedua dan ketiganya laris manis. Dalam waktu 2 tahun, nama Rayhan mulai dikenal di kalangan pengusaha properti Bali dan Jakarta. Suatu malam, ia berdiri di balkon hotel tempat ia kini menginap, bukan lagi kamar sempit. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin dan kenangan masa lalu. Rayhan tersenyum kecil. "Terima kasih, Tuhan. Kalau dulu aku nggak jatuh, aku nggak akan tahu rasanya berdiri sendiri." Ia kini bukan lagi pria yang dulu diremehkan. Ia belajar dari luka, tumbuh dari kehancuran. Tapi di balik kesuksesan itu, Rayhan tetap rendah hati. Ia membantu karyawan kecil,
memberi beasiswa untuk anak-anak pekerjanya, dan membangun reputasi lewat kejujuran. Namun takdir punya caranya sendiri mempertemukan masa lalu. Saat Rehan bersiap membuka kantor baru di Jakarta, sebuah kabar mengejutkan datang. Perusahaan tempat dulu ia bekerja, tempat Arman menjadi direktur, tengah terancam bangkrut karena utang besar dan proyek gagal. Rehan terdiam lama mendengar berita itu. Ada perasaan iba, tapi juga getir. Dunia berputar cepat, ya. Gumamnya pelan sambil menatap layar berita. Ia tidak tahu, pertemuan tak terduga dengan masa lalunya akan segera terjadi, dan menjadi babak baru dalam hidupnya. Jakarta yang dulu tampak megah bagi Nadia kini terasa sempit dan pengap. Hidupnya yang dulu penuh pesta, liburan, dan kemewahan kini berubah jadi tumpukan tagihan dan tekanan. Arman, suaminya yang dulu tampak sempurna, mulai jarang pulang. Wajahnya murung, rambutnya berantakan, dan nada bicaranya tajam setiap kali Nadia bertanya soal keuangan. Arman, kartu kreditku diblokir. Kenapa? Tanya Nadia dengan nada panik. Arman hanya menatap dingin. Tanya ke bank, jangan ke aku. Aku juga lagi pusing. Tapi kamu kan direktur. Seru Nadia tak percaya. Arman tertawa pendek, getir. Direktur? Dulu iya. Sekarang perusahaan hampir bangkrut. Semua proyek gagal, dan utang numpuk. Kamu pikir hidup glamor itu gratis? Kalimat itu menghantam Nadia seperti petir di siang bolong. Dunia yang dulu ia banggakan kini runtuh di depan matanya. Ia mencoba tetap kuat, tapi Arman makin jarang pulang. Sampai suatu malam, ia mendapat kabar dari rekan lama. Arman kabur ke luar negeri meninggalkan tumpukan hutang atas namanya. Nadia menangis sepanjang malam. Rumah mewah mereka disita bank, mobil ditarik leasing, dan teman-teman yang dulu sering memujanya tiba-tiba menghilang. Di saat ia butuh pertolongan, tak ada satupun yang peduli. Ia duduk sendirian di lantai ruang tamu yang kini kosong, menatap bingkai foto pernikahannya yang retak. Aku sudah kehilangan semuanya, bisiknya lirih. Sementara itu, di tempat lain, Rehan berdiri di depan gedung baru miliknya yang megah di kawasan Sudirman. Nama, Raya Land Tower, terpampang besar di dinding kaca. Ia mengenakan jas hitam sederhana dan tersenyum bangga. Salah satu stafnya menghampiri. Pak Rehan, perusahaan lama tempat Bapak kerja dulu katanya mau dijual, karena nggak sanggup bayar utang. Rehan menatap jauh ke arah jalanan Jakarta yang ramai. Kalau begitu, kita beli. Jawabnya tenang. Tak ada niat dendam di wajahnya. Hanya ketenangan dan kebijaksanaan. Ia membeli perusahaan itu bukan untuk balas sakit hati, tapi karena tahu bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Namun takdir mempermainkan segalanya dengan cara yang lembut tapi tajam. Beberapa minggu kemudian, Rehan menandatangani dokumen pembelian gedung itu di hadapan notaris. Dan tanpa ia sangka, berita tentang keberhasilannya tersebar luas. Dalam diam, Nadia yang kini hidup seadanya membaca berita itu dari layar ponselnya di kos kecil yang lembab. Tangannya gemetar. Raya Land, Rehan. Air matanya jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Jadi, dia berhasil. Suaranya bergetar antara bangga dan sesal. Dunia benar-benar berputar. Ia yang dulu meninggalkan karena merasa Rehan tak punya apa-apa, kini harus menatap kenyataan bahwa pria itu justru menjadi sosok yang ia impikan selama ini. Dan malam itu, Nadia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menemui Rehan sekali lagi. Bukan untuk cinta, tapi untuk sekadar meminta maaf. Walau ia tahu, mungkin sudah terlambat. Hari itu, suasana di gedung baru milik Raya Land Property terasa berbeda. Bunga-bunga segar menghiasi lobi. Banner bertuliskan Grand Opening Raya Land Tower terpajang megah di depan pintu masuk. Para tamu berdatangan, pengusaha, pejabat, hingga awak media. Di tengah keramaian itu, Rehan berdiri tegak dengan senyum tenang. Jas hitamnya rapi, langkahnya mantap. Ia telah menjadi simbol kerja keras dan kebangkitan. Sementara di luar gedung, seorang wanita berdiri dengan wajah gugup. Nadia. Penampilannya jauh berbeda. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. Pakaian formal yang ia kenakan tampak usang. Ia menggenggam map berisi surat lamaran kerja. Ia tidak tahu siapa pemilik perusahaan ini. Yang ia tahu hanya satu, perusahaan ini sedang membuka lowongan, dan ia butuh pekerjaan untuk bertahan hidup. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam gedung yang megah itu. Pandangannya menelusuri dinding kaca dan lantai marmer yang berkilau. Semua tampak begitu megah,
begitu asing. Namun entah kenapa terasa familiar. Di meja resepsionis, seorang staf menyapanya ramah. "Ibu Nadia, ya? Silakan tunggu sebentar." Pemilik perusahaan ingin menemui langsung para pelamar hari ini. Nadia terkejut. Pemiliknya mau wawancara langsung. "Iya, Bu. Beliau memang begitu. Sangat menghargai orang yang ingin bekerja jujur," jawab staf itu dengan senyum. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat besar terbuka. Nadia melangkah masuk, dan waktu seolah berhenti. Di ujung ruangan, duduk pria yang dulu pernah ia tinggalkan, Reyhan. Nadia terpaku. Bibirnya gemetar. "Reyhan." Reyhan menatapnya tanpa ekspresi, namun matanya teduh. "Silakan duduk, Bu Nadia," ucapnya pelan tapi tegas. Udara di ruangan itu terasa berat. Nadia menunduk, suaranya bergetar. "Aku nggak tahu ini perusahaan kamu. Aku cuma butuh pekerjaan. Aku menyesal, Rey." Reyhan menghela napas panjang, lalu tersenyum samar. "Dulu kamu tinggalkan aku demi jadi istri bos. Sekarang, aku bos tempat kamu melamar kerja." Air mata Nadia menetes. Ia menunduk, menggenggam map itu erat-erat. "Aku salah, Rey. Aku kehilangan segalanya. Aku cuma minta maaf." Reyhan menatapnya lama. "Aku sudah maafin kamu, Nat. Tapi maaf, aku tidak bisa mengulang masa lalu. Setiap orang berhak mendapat apa yang ia tanam. Dan kamu sudah menanam pilihannya sendiri." Suara Reyhan lembut, tapi kalimatnya seperti cermin tajam yang memantulkan kenyataan. Nadia meneteskan air mata tanpa suara. Reyhan berdiri, menyodorkan sapu tangan. "Kamu wanita kuat, Nat. Berdirilah lagi. Jangan bergantung pada siapapun. Bukan aku, bukan orang lain." Nadia mengambil sapu tangan itu, tapi tak mampu berkata apa-apa. Ia bangkit perlahan, menunduk, lalu melangkah keluar dengan tubuh gemetar. Saat pintu menutup, Reyhan menatap langit-langit ruangan dan mengembuskan napas panjang. Di sudut meja, tampak foto kecil dirinya bersama sekretarisnya yang kini menjadi istrinya. Wanita yang dulu setia mendampinginya di masa terburuk. Beberapa bulan kemudian, Reyhan resmi menikah. Hidupnya tenang, karirnya stabil. Sedangkan Nadia hidup sendiri di rumah kontrakan kecil, menatap layar ponsel setiap malam, melihat berita tentang kesuksesan Reyhan yang semakin bersinar. Ia hanya bisa berbisik pelan sambil meneteskan air mata. "Andai dulu aku tahu, yang sederhana itu justru yang paling tulus." Dari kisah ini kita belajar cinta sejati tak diukur dari harta, tapi dari kesetiaan dan ketulusan. Kadang, orang yang kita remehkan hari ini, justru yang akan berdiri paling tinggi esok hari. Dan ketika waktu berputar, penyesalan datang bukan karena kehilangan kemewahan, tapi karena kehilangan hati yang tulus mencintai kita tanpa syarat. Seorang pria sederhana berdiri di depan gedung perkantoran megah. Kemeja putihnya sudah memudar, sepatu kerjanya pun tampak usang. Dialah Ardi, karyawan rendah hati yang selalu jadi bahan ejekan di tempat kerja. Tak ada yang menyangka, hari itu takdir membawanya bertemu dengan sosok yang paling menusuk hatinya. Di sana, Ardi melihat istrinya sendiri berjalan mesra bersama sang bos yang arogan. Hinaan, ejekan dan tatapan merendahkan pun dilontarkan kepadanya tanpa ampun. Namun mereka tidak tahu, lelaki yang mereka pandang hina itu sedang menyimpan takdir besar yang kelak akan membalikan keadaan. Assalamualaikum sahabat Story Wanita yang dirahmati Allah. Apa kabarnya hari ini? Sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan yang subscribe diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin. Marilah kita mulai ceritanya. Setiap pagi sebelum matahari muncul, Ardi sudah bersiap dengan motor tuanya. Helm usang ia kenakan dan jaket lusuh setia menempel di tubuhnya. Jalanan yang masih sepi ia lalui dengan penuh semangat, meski suara mesin motor tuanya kadang batuk-batuk. Banyak orang memandang sebelah mata, tetapi Ardi tidak peduli. Baginya, bekerja keras adalah ibadah dan kewajiban seorang suami. Sesampainya di kantor,
Ia selalu menjadi orang pertama yang membuka pintu. Tangannya cekatan membersihkan meja rapat, menata dokumen, dan menyiapkan kebutuhan kerja sebelum rekan-rekannya datang. Tidak ada yang memperhatikan kerja keras itu, apalagi memberi pujian. Namun Ardi tetap ikhlas. Ia percaya bahwa sekecil apapun kebaikan, pasti ada balasan dari Tuhan. Gajinya memang tidak besar, hanya cukup untuk membayar kontrakan kecil, listrik, dan makan sehari-hari. Tetapi Ardi selalu berusaha menyisihkan sedikit untuk membawa pulang sesuatu bagi istrinya. Kadang hanya sebungkus nasi uduk sederhana, kadang gorengan yang masih hangat dari pinggir jalan. Saat menyerahkan itu, wajah Ardi selalu berbinar, berharap Laras, istrinya, bisa merasa bahagia. Namun, seringkali Laras hanya menerima tanpa senyum. Di hatinya mulai tumbuh rasa iri. Ia melihat tetangga mereka memakai cincin emas baru, pergi berbelanja di pusat perbelanjaan, dan pamer foto liburan. Sementara dirinya hanya berada di rumah kontrakan sempit yang dindingnya mulai retak. Laras mulai berpikir, hidup seperti ini terasa menyesakkan. Di kantor, Ardi pun tidak pernah lepas dari cemooh. Bosnya, Bagas, selalu menemukan celah untuk merendahkannya. "Ardi, kamu itu buruh rendahan. Jangan sok pintar. Kerjaan kasar saja sudah bagus untukmu," ucap Bagas lantang diiringi tawarkan kerja. Wajah Ardi panas menahan malu, namun ia memilih menunduk dan tetap melanjutkan pekerjaan. Dalam hatinya ia berkata, "Biar saja, Tuhan pasti melihat semuanya." Malam hari ketika Laras mulai mengeluh dengan nada dingin, Ardu mencoba menenangkan. "Sabar ya Laras, hidup kita memang berat, tapi aku yakin suatu hari nanti rezeki kita akan berubah. Aku janji tidak akan menyerah." Kata-kata itu terdengar lembut, namun di hati Laras, keyakinan itu sudah tidak lagi terasa meyakinkan. Sebuah celah mulai terbuka, yang kelak menjadi jalan masuk bagi badai besar dalam rumah tangga mereka. Hari-hari berjalan. Rasa iri di hati Laras semakin tumbuh. Ia mulai sering termenung ketika melihat tetangganya yang bisa memakai pakaian baru dan berbelanja tanpa khawatir soal uang. Sementara dirinya hanya bisa menunggu Ardi pulang dengan bungkusan sederhana. Laras mulai merasa hidup bersama Ardi tidak lagi memberikan kebanggaan. Sementara itu di kantor, Bagas, sang bos arogan, tak hanya merendahkan Ardi di depan karyawan lain, tetapi juga mulai memperhatikan Laras. Semua berawal ketika Laras datang ke acara kantor, menemani Ardi. Dengan pakaian sederhana dan riasan tipis, Laras sebenarnya tampak anggun. Mata Bagas langsung terpikat. Sejak hari itu ia mencari cara untuk mendekati wanita itu. Bagas memulainya dengan rayuan halus. Ia pura-pura peduli, menanyakan kabar Laras melalui pesan singkat, memberi perhatian kecil seperti membawakan hadiah, hingga mengundang Laras untuk makan siang bersama. Awalnya Laras menolak, merasa tidak pantas. Namun setiap kali ia mengingat kontrakan sempit, baju lamanya yang mulai usang, dan kehidupan pas-pasan yang dijalaninya, hatinya goyah. Bagas pandai memainkan kata-kata. Ia menjanjikan kehidupan yang jauh lebih baik. "Kamu cantik, Laras. Sayang sekali kalau hidupmu hanya dihabiskan di kontrakan kecil. Kamu pantas mendapatkan rumah mewah, perhiasan, dan kehidupan yang layak." Kalimat itu terngiang-ngiang di telinga Laras. Ia mulai membandingkan Ardi yang pulang kerja dengan wajah lelah, dengan Bagas yang selalu tampil wangi, rapi, dan penuh percaya diri. Godaan itu semakin kuat ketika Bagas mengajaknya makan malam di restoran mewah. Laras awalnya ragu, tetapi rasa penasaran membuatnya luluh. Saat pertama kali duduk di kursi empuk dengan cahaya lampu temaram, ia merasakan dunia yang berbeda. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Laras tertawa lepas di samping pria yang bukan suaminya. Ardi tidak pernah tahu apa yang terjadi. Ia masih percaya bahwa istrinya setia menunggunya di rumah. Namun kenyataannya, langkah kaki Laras mulai melangkah ke arah yang berbahaya. Dan di sanalah, bibit pengkhianatan mulai tumbuh subur, menanti saat untuk meledak menjadi badai besar yang akan menghancurkan percaya Ardi sepenuhnya.
Malam itu Ardi pulang dengan wajah lelah, tangannya membawa sekantong makanan sederhana untuk Laras. Namun yang ia temukan hanyalah kursi kosong di ruang tamu. Laras tidak di rumah. Hatinya sempat bertanya-tanya, tetapi ia mencoba berbaik sangka. Mungkin Laras keluar sebentar, gumamnya pelan. Jam terus bergulir hingga tengah malam, Laras baru pulang dengan wajah segar, riasan masih menempel rapi. Saat ditanya, jawabannya hanya singkat. Aku tadi main dengan teman. Hari-hari berikutnya, kejadian itu berulang. Laras semakin sering pergi, mengenakan pakaian terbaiknya, pulang larut malam, bahkan kadang membawa aroma parfum mahal yang tidak pernah ia miliki. Ardi mulai curiga. Namun ia masih menahan diri, ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Hingga suatu sore, Ardi yang baru saja pulang kerja, melihat pemandangan yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Dari kejauhan, ia melihat Laras keluar dari sebuah restoran mewah bersama Bagas. Mereka berjalan berdampingan, tertawa bersama, dan Bagas bahkan dengan berani menggenggam tangan Laras. Dunia Ardi seakan runtuh saat itu juga. Ardi mencoba menahan amarah. Ia tidak ingin membuat keributan di depan umum. Namun malamnya, ia duduk bersama Laras di ruang tamu kontrakan. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Laras, apa benar yang kulihat tadi? Kamu bersama Bagas?" Laras terdiam, lalu akhirnya menjawab dengan nada dingin. "Iya, benar. Aku lelah hidup miskin bersamamu, Ardi. Aku ingin hidup layak. Bagas bisa memberikannya, kamu tidak." Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Ardi terdiam, matanya memerah, dada sesak menahan perih, namun Laras tetap pada pendiriannya. Ia bahkan dengan lantang berkata ingin meninggalkan Ardi dan memilih Bagas. Kabar perselingkuhan itu cepat menyebar ke telinga rekan kerja. Ardi dipermalukan, ditertawakan, bahkan dijadikan bahan gosip di kantor. Hidupnya seolah runtuh dalam sekejap. Dengan hati yang remuk, Ardi akhirnya menurunkan tanda tangan di surat perceraian. Ia melepaskan Laras, meski dalam hatinya masih tersisa cinta. Ardi berdiri di depan pintu kontrakan malam itu, sendirian. Menatap langit yang gelap, ia berbisik lirih. "Tuhan, kuatkan aku. Jika ini jalan takdirmu, aku yakin Engkau menyiapkan sesuatu yang lebih indah di depan sana." Beberapa bulan setelah perceraian itu, hidup Ardi berjalan sepi. Ia masih bekerja di kantor yang sama, meski ejekan terus datang silih berganti. Bagas semakin angkuh, apalagi setelah terang-terangan hidup bersama Laras. Namun Ardi sudah memilih untuk tidak menanggapi. Ia yakin waktu akan membuktikan segalanya. Suatu sore, selepas kerja, Ardi berjalan pulang melewati area pemakaman umum. Di sana ia melihat sekelompok orang baru saja selesai menghadiri pemakaman. Salah satu wanita yang hadir tampak duduk sendirian, wajahnya sendu, mengenakan kebaya hitam sederhana. Dari raut wajahnya, terlihat jelas kesedihan yang mendalam. Wanita itu adalah Ratih, ibu tiri Bagas, yang baru saja kehilangan suaminya, ayah Bagas yang meninggal dunia setelah lama sakit. Ardi yang melihatnya merasa iba. Ia memberanikan diri mendekat, menawarkan air mineral yang ia bawa. Ratih menoleh dengan mata berkaca-kaca, menerima dengan senyum lemah. Percakapan sederhana pun terjadi di antara mereka. Ratih merasa heran, mengapa ada seorang pria asing yang begitu tulus menaruh perhatian tanpa maksud apapun. Beberapa hari setelahnya, takdir mempertemukan mereka kembali di pasar. Ratih yang masih berduka, ternyata kesulitan menyesuaikan hidup sendiri. Ardi yang kebetulan berada di sana, kembali membantu. Kali ini membawakan belanjaan hingga ke rumahnya. Dari situlah hubungan mereka semakin dekat. Ratih perlahan menemukan ketenangan saat berbicara dengan Ardi. Ia melihat ketulusan, kesabaran, dan kesederhanaan yang jarang ditemuinya dalam hidup mewah bersama keluarga Bagas dulu. Ardi pun merasa dihargai sepenuhnya, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Laras. Hari demi hari, pertemuan itu menjadi pengobat luka bagi keduanya. Ratih menemukan sosok yang bisa ia percaya, sementara Ardi merasa seperti mendapatkan cahaya baru setelah kegelapan panjang. Tanpa ada niat tersembunyi, benih perasaan tumbuh alami di hati mereka.
hingga akhirnya Ratih menyadari bahwa kehadiran Ardi bukan kebetulan, melainkan bagian dari takdir yang telah disiapkan untuk mengubah jalan hidup mereka selamanya. Waktu terus berjalan. Pertemuan demi pertemuan antara Ardi dan Ratih semakin menguatkan ikatan batin di antara mereka. Ratih yang masih berduka perlahan menemukan kembali senyumnya. Ardi dengan kesederhanaan dan ketulusannya mampu memberikan rasa tenang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak ada janji manis, tidak ada pamer kekayaan, hanya sikap tulus yang membuat Ratih merasa dihargai sebagai seorang wanita. Lingkungan sekitar mulai memperhatikan kedekatan mereka. Beberapa orang sempat berbisik-bisik, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang janda dari keluarga kaya bisa dekat dengan karyawan sederhana seperti Ardi. Namun Ratih tidak peduli. Ia tahu betul siapa Ardi. Lelaki itu memiliki hati yang bersih, dan itulah yang membuatnya jatuh hati. Hingga pada suatu hari, Ratih dengan lembut mengutarakan keinginannya. Ia tidak ingin terus hidup dalam kesepian. Ia melihat masa depan bersama Ardi, seseorang yang bisa menjaga dan mendampinginya dengan tulus. Ardi sempat terdiam, hatinya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kepercayaan sebesar itu dari seorang wanita terhormat seperti Ratih. Dengan penuh kerendahan hati, Ardi pun menerima. Kabar itu mengejutkan banyak pihak, terutama keluarga besar Bagas. Pernikahan sederhana digelar di sebuah masjid, disaksikan hanya oleh kerabat dekat. Tidak ada kemewahan berlebihan, tetapi suasana penuh haru. Ratih tampil anggun dengan kebaya putih, sementara Ardi dengan jas sederhana memancarkan wibawa yang baru. Saat ijab kabul terucap, air mata Ratih menetes seolah semua luka yang ia bawa sirna digantikan dengan kebahagiaan baru. Berita pernikahan itu segera sampai ke telinga Bagas. Ia terperanjat. Bagaimana mungkin Ardi karyawan rendahan yang dulu selalu ia hina, kini resmi menjadi suami ibu tirinya. Lebih dari itu, posisi Ratih sebagai pewaris harta peninggalan ayah Bagas membuat Ardi secara otomatis memiliki peran penting dalam keluarga. Rasa marah, kaget, sekaligus tidak terima bercampur aduk di hati Bagas. Namun di sisi lain, Ardi tidak sedikit pun berniat untuk pamer. Baginya, pernikahan itu bukan tentang balas dendam, melainkan tentang kesempatan baru untuk hidup lebih baik bersama wanita yang tulus menerimanya. Hanya saja, ia tidak tahu bahwa pernikahan ini akan menjadi awal dari sebuah perubahan besar yang mengguncangkan hidup Bagas. Sejak hari pernikahan itu, suasana keluarga Bagas berubah total. Ardi yang dulu selalu dipandang rendah, kini duduk sejajar sebagai bagian dari keluarga. Bahkan, karena Ratih adalah pewaris sah harta peninggalan almarhum suaminya, Ardi otomatis ikut memegang kendali atas aset keluarga besar tersebut. Bagas yang selama ini hidup mewah dengan fasilitas dari orang tuanya, mendadak merasa terancam. Perubahan itu dimulai perlahan. Akses Bagas terhadap rekening keluarga mulai dibatasi. Mobil dinas yang biasa ia gunakan ditarik kembali. Kartu kredit yang selama ini bebas ia gesek pun diblokir. Ardi tidak pernah berteriak atau menunjukkan kemarahan. Ia hanya duduk bersama Ratih, membicarakan semua dengan tenang, lalu mengambil keputusan tegas berdasarkan hak yang sah. Bagas marah besar. Ia merasa dipermalukan. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Semua keputusan ada di tangan Ratih, dan sekarang Ratih memiliki Ardi di sisinya. Laras yang dulu meninggalkan Ardi demi mengejar kemewahan, kini ikut merasakan pahitnya keadaan. Tidak ada lagi tas mahal, perhiasan, atau makan malam di restoran bintang 5. Yang tersisa hanya pertengkaran demi pertengkaran dengan Bagas. Di kantor, situasi juga berubah. Ardi yang dulu sering dihina, kini justru dihormati. Banyak karyawan terkejut melihat perubahan nasibnya. Bagas yang dulu suka bersikap semena-mena, kini kehilangan wibawa. Orang-orang mulai segan padanya. Bahkan beberapa rekan kerja memilih menjauhi. Namun yang paling menyakitkan bagi Bagas adalah sikap Ardi sendiri. Ardi tidak pernah sekalipun membalas hinaan dengan amarah.
Ia tetap bersikap sopan, tetap menunduk ketika lewat, dan tetap menjaga tutur kata. Justru sikap rendah hati itulah yang semakin menusuk hati Bagas. Balasan elegan Ardi bukan dengan tangan atau teriakan, melainkan dengan keberhasilan, posisi, dan sikap terhormat yang membuat Bagas semakin kecil di hadapan semua orang. Hari demi hari, kemewahan yang dulu begitu mudah didapat Bagas kini lenyap. Laras mulai menyesali pilihannya, tetapi penyesalan itu tidak lagi berarti. Ardi yang dulu dianggap lemah, kini justru berdiri kokoh di tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari-hari Bagas dan Laras kini tidak lagi seperti dulu. Rumah mewah yang pernah mereka tinggali sudah tidak lagi bisa mereka tempati. Segala fasilitas ditarik dan mereka terpaksa hidup dengan sisa tabungan yang cepat menipis. Dari pasangan glamor yang selalu tampil menawan, kini mereka menjadi bayangan dari diri mereka sendiri. Bagas semakin sering pulang dengan wajah kusut. Bisnis kecil yang coba ia rintis gagal karena tidak terbiasa hidup mandiri. Laras pun mulai kehilangan kesabarannya. Pertengkaran hampir setiap hari mewarnai rumah tangga mereka. Laras menuduh Bagas tidak bisa memberikan kehidupan seperti yang ia janjikan dulu. Bagas balik menyalahkan Laras yang menuntut terlalu banyak. Kehidupan yang dulu tampak indah berubah menjadi neraka. Sementara itu, Ardi menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia hidup bersama Ratih dalam kebahagiaan yang sederhana namun penuh ketulusan. Meski kini memiliki kekuasaan dan harta, Ardi tidak pernah lupa dengan siapa dirinya berasal. Ia sering membantu karyawan kecil yang dulu senasib dengannya, memberi beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin dan memastikan tidak ada lagi orang yang dipermalukan seperti dirinya dulu. Kabar kebaikan Ardi tersebar luas. Orang-orang semakin menghormatinya. Bagas yang dulu begitu angkuh, kini hanya bisa menunduk setiap kali nama Ardi disebut. Sementara Laras, wanita yang pernah ia rebut dari Ardi, tidak lagi cantik dengan perhiasan berkilau. Wajahnya dipenuhi gurat penyesalan. Hidup dalam kesulitan yang tidak pernah ia bayangkan. Suatu hari, Laras melihat Ardi bersama Ratih di sebuah acara sosial. Mereka tampak bahagia, saling mendukung dan penuh senyum. Air mata Laras menetes. Ia menyadari, kesalahan terbesarnya adalah meninggalkan lelaki yang benar-benar tulus mencintainya demi mengejar kemewahan semu. Tetapi semua sudah terlambat. Ardi tidak lagi menoleh ke arahnya. Hidup berputar. Yang dulu diinjak, kini berdiri tegak. Yang dulu berkuasa, kini tersungkur dalam kesengsaraan. Dari kisah ini, kita belajar. Kesetiaan dan ketulusan lebih berharga daripada harta yang melimpah. Kesombongan dan ketamakan hanya akan membawa kehancuran. Sebaliknya, kesabaran dan hati yang bersih akan membuka jalan menuju kebahagiaan yang tak pernah disangka-sangka.